Oke, selamat malam Ibu Tutor dan teman-teman semuanya yang ada di kelas ini. Mungkin yang sedang menonton video ini, eh, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 048825721. Saya akan menjelaskan terkait tugas 2 di mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas dari Ibu Tutor. Jadi kita akan mempraktikkan. Jadi di sini kita akan praktik langsungnya. Kita harus mengimplementasikan penggunaan tipe data variable identifier dan keyword pada class, object, dan method. Dan kita juga akan mengimplementasikan array dan satu string dalam satu metode. Dan mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, else, if, switch case, nested if. Dan juga kita harus mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Nah, di sini ada soal atau tugasan yang harus kita kerjakan. Yang pertama kita harus memiliki input menu restoran. Seperti yang di tugas 1, kita harus memiliki program, dan di mana program ini memiliki data menu makanan dan juga minuman, dan juga harga-harganya. Dan data ini harus disimpan di dalam sebuah kolom array yang harus memiliki nama, harga, dan juga kategori makanan atau minuman. Selanjutnya kita harus memiliki menu untuk pemesanan. Di sini kita harus memiliki daftar menu yang harus ditampilkan pada si input menu restoran yang kita buat. Selanjutnya kita harus menghitung total biaya yang akan kita pesan dari seluruh makanan yang ada di restoran atau menu restoran pada pemesanan kali ini. Selanjutnya kita harus mengeluarkan output sebuah cetakan struk pesanan. Dan di dalam struk pesanan tersebut mencantumkan item-item menu, jumlahnya berapa, harga per itemnya itu berapa, dan total semua yang harus kita bayarkan termasuk pajak itu berapa. Dan kita harus memiliki manajemen menu aplikasi, program yang dapat memungkinkan atau terdapat dua menu utama, dia akan lanjut atau tidak, dia akan pesan atau tidak. Itu teman-teman. Dan di sini saya sudah membuatkan sebuah program code yang sudah saya buat sendiri. Jadi di sini yang pertama kita memiliki import Java Text Decimal Format. Jadi di sini fungsi si import ini untuk membuat sebuah decimal format untuk kita menampilkan sebuah format dari rupiah atau koma-koma di belakang setelah angka integer. Itu teman-teman. Selanjutnya kita mengimport sebuah scanner menggunakan Java Util Scanner. Dan selanjutnya kita membuat public class yang dinamakan main. Dan di sini kita membuat format rupiah dari si import Java Text Decimal Format, teman-teman. Di sini menggunakan format private static final decimal format f sama dengan new decimal format. Dan kita menggunakan format seperti ini, koma 000, maksimal nolnya di belakang itu 3. Itu teman. Dan selanjutnya kita menggunakan service atau pajak konstan dengan menggunakan program private static final double. Double itu untuk penghitungan. Penghitungannya berapa? 10%. Kenapa kita 0,10? Karena persentasinya 10% itu 100/10. 100/10 berarti 0,1. Selanjutnya kita menggunakan private static final integer service fee sama dengan 20.000 untuk pembayaran service kita di restoran. Selanjutnya kita menggunakan array untuk memanage penyimpanan menu dan juga pesanan yang dibuat oleh si customer. Di sini kita menggunakan private static menu. Menu ini untuk menginisialisasi kapasitas yang akan kita pesan. Itu teman-teman. Di sini kita akan lanjut. Kita akan membuat sebuah inisialisasi menu default, yang mana kita harus menampilkan 4 makanan dan juga 4 minuman yang tercantum. Oke, selanjutnya kita akan membuat print atau cetakan awal. Sebagaimana di sini kita akan menampilkan selamat datang terlebih dahulu untuk greeting awal di program kita yang kita buat saat ini. Dan selanjutnya kita akan membuat while loop atau conditional. Maka kita akan memilih beberapa case. Contoh, kita akan mengambil case 1, case 2, dan case 3. Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah inisialisasi. Kita akan membuat sebuah code untuk menampilkan 4 makanan dan 4 minuman, dan bisa diganti atau dikembangkan tergantung si pemilik restorannya, teman. Selanjutnya kita memiliki menu pengelolaan. Menu pengelolaan itu kita berfungsi untuk melihat, menambah, dan juga mengubah harga menu, dan juga bisa menghapus menu yang sudah ada di daftar array restoran yang sudah kita buat. Istilah yang kita biasa pakai itu CRD atau CRUD, teman-teman. Oke, di sini kita selanjutnya menambahkan sebuah menu interaktif atau pengelola. Menu interaktif atau pengelola yang kita buat
Gunakan private static void add menu interaktif. Ini nama parameter atau sintaks yang kita buat untuk membuat menu yang interaktif. Jadi nama menu itu, misalkan nama menu barunya itu apa, harus diisi. Kalau misalkan tidak diisi, dia tidak akan bisa menampilkan. Selanjutnya ada harga atau angka yang kita tampilkan. Oke, lanjut. Di bawah ini kita juga akan menginisialisasi sebuah menu yang interaktif. Kalau misalkan kita akan memasukkan kategori makanan atau minuman, cukup mengetikkan angkanya saja, teman. Kalau misalkan kita mengetik angka 1, berarti kita akan memasukkan makanan. Dan kalau misalkan kita mengetikkan angka 2, kita akan memasukkan menu minuman. Jika nggak masuk di antara keduanya, contoh kita akan mengetikkan 3, kategori tidak akan valid karena dia tidak akan mendeteksi dari kedua kategori tersebut. Selanjutnya kita akan membuat sebuah parameter untuk mengubah harga menu. Mengubah harga menu, di sini kita akan mengubah harga menu dengan private static void. Private static void itu berfungsi untuk menampilkan terlebih dahulu, membuat parameter terlebih dahulu. Parameter yang kita buat, kita sintaks yang kita buat itu edit menu price. Oke, lanjut. Sini kita membuat display menu indexed. Sini kita harus memasukkan nomor menu yang akan diubah harganya. Nanti kita akan menampilkan beberapa menu-menu yang sudah kita buat, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada menu pelanggan atau pemesanan. Kita akan membuat sebuah reset order. Kalau misalkan gimana kita kalau misalkan tidak bisa masuk ke dalam pesanan tersebut, kita hanya kalau kita sudah cukup dengan pesanan yang sudah kita buat, kita tinggal hanya ketikkan selesai aja. Kalau misalkan kita ingin menambah makanan lagi atau nambah daftar menu yang kita inginkan untuk kita makan pada saat itu juga, hanya ketikkan daftar untuk menambah. Di sini kita mulai di tahap akhir kita akan membuat sebuah logika perhitungan struk. Logika perhitungan struk yang pertama, kita akan membuat sebuah printout tajuk atau judul struk pemesanan, nomor item, nama item, quantity, harga item, dan total item. Di sini kita membuat sebuah parameter hitung subtotal per item, long subtotal, dan di sini kita membuat sebuah looping condition dengan menggunakan integer dan juga desimal atau floating ya, teman-teman. Di sini kita juga membuat hitungan diskon 10% bila total lebih dari Rp100.000. Di sini long diskon nominal sama dengan 0, dan jika subtotal lebih dari 100.000 diskon nominal, dan kita akan menambahkan round angka 10% dikali subtotal, seperti itu, teman-teman. Lanjut, kita akan membuat sebuah hitungan promo jika beli 1 gratis 1 di kategori minuman bila subtotal 50.000 lebih dari 50.000. Oke, lanjut ke penjelasan yang terakhir. Di sini kita mempunyai manipulasi array order. Kita juga akan mendapatkan sebuah order item jika perlu. Kalau misalkan emang tidak perlu atau tidak diinginkan, kita bisa skip, lanjut ke kelas bantuan representasi menu non-public class agar tetap dalam satu file. Gitu, teman-teman. Jikalau sudah selesai, kita akan menjalankan sebuah program code-nya. Kita akan melihat output yang sudah kita buat dari si program tersebut, teman-teman. Kita lanjut, tulis aja Java. Oke, kita sudah masuk. Yang pertama kita akan pilih 1 sampai 3. Contoh kita akan pesan apa? Nah, di sini kita membuat 2 pilihan antara daftar atau selesai. Kalau misalkan kita ingin menambahkan sebuah menu, kita tinggal daftar. Kalau misalkan kita sudah selesai dengan pesanan kita tinggal klik selesai. Daftar. Sini menu-menu yang sudah ditampilkan, ada 4 makanan dan 4 minuman. Contoh kita ambil nasi goreng. Kita ketikkan saja nomornya, teman-teman. Kita ambil 4. Selanjutnya kita akan daftar lagi. Kita akan membeli minuman. Kita beli minumannya jus alpukat dengan angka 8. Kita beli 6. Oke. Jikalau teman-teman sudah selesai dengan pesanannya, kita tinggal katakan selesai. Dan di sini sudah menampilkan jumlah yang harus kita bayar. Total yang harus kita bayar 166.520 karena kita mendapatkan pajak 10%, 13.320, dan biaya pelayanan restoran 20.000. Oke. Katakanlah kita sudah selesai menjadi seorang customer. Kita beralih menjadi seorang owner. Jadi kita menggunakan menu pengelolaan. Pengelolaan kita akan menambahkan sebuah menu baru. Menu baru. Kita akan menamai bebek goreng. Harganya di 4.000. Jadi dia masuk ke kategori makanan. Oke, kita lihat daftar menu. Daftar menu kita sudah bertambah bebek goreng gitu, teman-teman. Sudah selesai. Sekian. Kalau misalkan ada yang
tidak dimengerti atau masih kurang dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam.